Pertama, ada perubahan peraturan dari pusat, yaitu keluarnya Permendagri tahun 65 tahun 2017, bahwa dulu calon panggulu itu harus berdomisili paling kurang 1 tahun di nagori itu. Sekarang itu dirubah, siapa saja pun bisa mencalon. Maka harus kita rubah dulu peraturan daerah kita tentang itu. Itu satu, sangat mendasar. Yang kedua, penentuan pemenang. Isedona monang anggoi laksanakan pemilihan panggulu. Ada perubahan dengan terbitnya Permendagri 65 itu. Maka kita harus sesuaikan dulu dengan peraturan daerah kita. Itu sudah kita kerjakan bersama dengan DPRD yang dibentuk dengan pansus, sudah menetapkan perubahan perda itu. Sekarang tahapannya dieksaminasi di Biro Hukum Kantor Gubernur. Kemarin pimpinan DPRD sudah langsung ikut kemarin pada hari Senin 1 Agustus pimpinan DPRD bersama dengan Kabah Hukum kita sudah langsung ke Biro Hukum Kantor Gubernur. Di mana kendalanya terhadap belum turunnya eksaminasi dengan peraturan daerah kita itu. Dari sana jawaban ditunggu, kami akan segera turun karena ada kemarin perubahan soal prioritas. Berarti satu kendala teknis sudah kita kerjakan. Yang kedua, pembiayaan. Bagaimana kita melaksanakan pemilihan panggulu kalau biayanya belum ada? Benar yang disampaikan Pak Panggulu tadi bahwa apabila tidak ada peluang-peluang di Permendagri 72, yaitu dari APBNAK berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan COVID. Itu khusus di penyelenggaraan hari-hari. Tetapi secara keseluruhan ini kan butuh biaya. Di APBD induk sudah ada 1,4, tetapi anggaran itu tidak cukup dan RAB-nya tidak pas. Contoh, di APBD 2022 induk, di sana TPS-nya hanya 1 per nagori. Tetapi dengan keluarnya Permendagri 72, 1 TPS itu maksimal 500 DPT. Maka TPS akan bertambah, KPPS akan bertambah, jangkauan pengamanan akan bertambah, maka teknis itu yang akan kita sampaikan di DPRD nanti. Tim anggaran pemerintah daerah sudah menegaskan bahwa nanti Panggulu kalau biayanya belum ada. Benar yang disampaikan Pak Panggulu tadi bahwa apabila tidak ada peluang-peluang di Permendagri 72, yaitu dari APBNAK berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan COVID. Itu khusus di penyelenggaraan hari-hari. Tetapi secara keseluruhan ini kan butuh biaya. Di APBD induk sudah ada 1,4, tetapi anggaran itu tidak cukup dan RAB-nya tidak pas. Contoh, di APBD 2022 induk, di sana TPS-nya hanya 1 per nagori. Tetapi dengan keluarnya Permendagri 72, 1 TPS itu maksimal 500 DPT. Maka TPS akan bertambah, KPPS akan bertambah, jangkauan pengamanan akan bertambah, maka teknis itu yang akan kita sampaikan di DPRD nanti. Tim anggaran pemerintah daerah sudah menegaskan bahwa nanti di pembahasan PAPBD kita akan usulkan pembiayaan Pilpanak itu. Bupati sudah perintahkan itu. Maka kami berharap kepada para panggulu agar bersabar. Maka Bupati tidak ada mengeluarkan surat menunda, tidak ada. Kita hanya menyesuaikan tahapan-tahapan itu sesuai dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang harus kami sosialisasikan kepada panitia sementara darah hukumnya belum jelas. Ini yang kami kerjakan para bapak, ibu panggulu dan maujana semuanya. Kemudian tentang penjabat, saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan panggulu juga, beri saya dasar hukum yang bisa membenarkan penjabat itu di luar PNS. Di Komisi 1 kita diskusikan juga. Karena tegas di dalam peraturan itu disebutkan bahwa apabila terjadi
kekosongan Panghulu karena berakhirnya masa jabatan, sebelum terpilihnya Panghulu, maka Bupati mengangkat PNS sebagai penjabat Panghulu. Namanya penjabat Panghulu, haknya 100%. Sampai sekarang kami tidak dapatkan aturan yang mengatakan atas usul mau jalan. Nah, untuk itu aspirasi ini kami tampung. Kemudian sebagai tambahan, sebelum DPRD berangkat kemarin tanggal 1 ke kantor gubernur mempertanyakan itu, Ketua Komisi 1 menyatakan kepada akan segera dijadwalkan RDP rapat dengan pendapat antara Komisi 1 dengan kami mitranya untuk mempertegas segala ketentuan ini. Nanti bila perlu akan kami sampaikan kepada Komisi 1 untuk mengundang perwakilan kita pada RDP itu. Biar satu bahasa kita, biar sama bahasa kita, biar sama pemahaman kita. Kalau tadi dikatakan tidak ada hubungannya tahapan dengan pembiayaan, lantas kalau kita lakukan tahapan, dari mana biayanya? Contoh misalnya, kita akan melakukan pembekalan kepada dulu KPPS namanya, kelompok pemungutan suara. Kita kan harus bekali dulu mereka. Kita susun buku panduannya berdasarkan peraturan yang sedang kita bahas itu. Apa bisa tanpa ada biaya? Apa bisa kita cetak suara tanpa ada biaya? Apa bisa ada kita cetak bilik dan lain sebagainya tanpa ada biaya? Jadi barangkali ada pemahaman-pemahaman yang masih berbeda pada kita. Jadi Pak Simarmata dan semua kita yang hadir, nanti kami akan komunikasikan. Rencana sih tanggal 5 kian, cuman DPRD kita masih pembintik sekarang di provinsi di Medan. RDP itu kami sarankan untuk mengundang perwakilan supaya kita bahas sama-sama. Siapa tahu kami alpa terhadap peraturan seperti yang disampaikan tadi. Bisa kita bahas sama-sama. Jadi para bapak dan ibu sekalian, sikap pemerintah Kabupaten Simalungun, baik DPRD maupun Bupati sudah tegas. Maka Bupati tidak ada mengeluarkan surat menunda. Yang ada kita mempersiapkan tahapan-tahapan ini supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Nah, untuk itu para bapak dan ibu sekalian, terima kasih atas penyampaian aspirasi ini. Kami sangat menghargai itu.